Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita bisa berinteraksi walaupun masih dalam situasi wabah COVID-19. Sekali lagi insyaallah tidak mengurangi produktivitas kita. Rekan-rekan sekalian, beberapa waktu yang lalu saya dikontak oleh Mas Janu untuk membincangkan dengan rekan-rekan sekalian terkait dengan membeli rumah di usia di bawah 30 tahun. Tema ini menurut saya unik sekali. Maka kemudian karena sebagai sebagai pelaku, ya saya bersedia saja membagi pengalaman terkait dengan bagaimana yang saya lewati, yang kami lewati sekeluarga, kemudian bisa membeli rumah di usia di bawah 30 tahun. Nah, ceritanya bermula ketika kami berada di Yogyakarta. Saat itu kami adalah keluarga yang bisa dibilang profesinya kontraktor. Di kontrak habis. Nah, sampailah pada suatu ketika kemudian kita berpikir, saat itu kalau tidak salah kontrakan kami bayarnya sekitar 11 juta atau 12 juta per tahun gitu di daerah Jalan Kaliurang. Kemudian saya menimbang bersama istri, kalau kita mengontrak rumah kurang lebih sekitar 11 juta atau 12 juta per bulan, maka kita harus menyisihkan uang itu sekitar 1 juta per bulan. Nah, kenapa kita tidak mencari rumah yang kita bisa cicil, tapi jumlah cicilannya itu tidak terlalu jauh dari jumlah yang harus kita simpan atau kita tabung untuk membayar kontrakan. Akhirnya kemudian kita berpikir, ya sudah, kita mencari rumah tapi tidak bisa terlalu tinggi, ya paling tidak 2 jutaan lah. Jadi kalau kita mengontrak itu 1 jutaan, dengan membeli kita dengan 2 jutaan, tapi itu 2 jutaan per bulan itu bisa menjadi milik kita. Nah, dimulailah proses pencarian. Nah, saat itu terus terang rekan-rekan sekalian, kami tidak punya uang muka sama sekali. Tidak punya uang muka. Saya juga masih PNS baru saat itu, dan kemudian berniat untuk mencari rumah. Akhirnya kami mencari rumah yang kira-kira sesuai dengan kami. Kami pun kemudian mencoba mendekati pihak pemilik beberapa rumah, kemudian kita negosiasi, dan kita sampaikan bahwa kami ini tidak punya uang muka penuh. Jadi kurang lebih ya hanya punya 10 juta lah saat itu. Nah, setelah saya dapat rumah, harganya dulu kalau nggak salah sekitar 300, kurang lebih lah 300, saya lupa pasnya. Dan disepakati ya uang mukanya sekitar 60 juta atau 70 juta saat itu. Ya saya bayar 10 juta sebagai tanda jadi, dan sisanya saya minta keringanan untuk mencicilnya kurang lebih 6 bulan sampai setahun. Dan ternyata pemiliknya setuju. Setelah itu kami ajukan ke bank. Bank kemudian memberikan penilaian kami harus mencicil sekitar 2,4 per bulan kalau tidak salah, ya saat itu lupa, tahun 2007 saya lupa. Akhirnya kita memiliki rumah. Pada saat itu memang gajinya tidak cukup ya. Kalau mau dilihat, kalau rumusnya misalnya 30% harus cicilan kita maksimal 30% dari income kita, kami tidak. Kami mungkin hampir 100% income kami untuk cicil kredit rumah. Tapi kami kemudian mencoba menghitung bahwa tingkat kenaikan harga rumah di Yogyakarta saat itu kurang lebih 30% per tahun, sedangkan kenaikan income penghasilan atau gaji itu paling tinggi 10% per bulan. Karena kami pegawai negeri, paling tinggi 10%. Tingkat kenaikan tingkat kenaikan harga rumah yang sampai 30% itu tidak memungkinkan untuk berapa tahun kita bisa mengejar ketertinggalan antara inflasi kenaikan harga rumah dan kemudian dengan kenaikan penghasilan. Nah, dan kalau menabung pun kami menghitung tidak memungkinkan untuk membeli rumah dengan pola menabung. Misalnya kami menabung ya 1 juta biasanya sebulan, maka
kami membutuhkan untuk sekitar 300 bulan untuk mendapatkan uang 300 juta. Dan pada saat tercapai 300 bulan itu bisa dipastikan harga 300 itu sudah tidak cukup lagi untuk kami atau untuk kita siapapun untuk membeli rumah di tahun tersebut. Saya kira itu sharing kami. Akhirnya bismillah saat itu di usia 28 tahun tidak salah, saat itu kami sudah punya rumah. Terima kasih.